Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Anggaya dan pada video kali ini, saya dan teman saya Darwin ingin menjelaskan mengenai binomial theorem, Pascal theorem, serta aplikasi-aplikasinya dalam dunia computer engineering. Binomial theorem akan saya jelaskan dan Pascal theorem akan dijelaskan oleh teman saya Darwin. Oke, langsung saja kita ke videonya. Halo, nama saya adalah Darwin dengan NIM 25020026532 dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai Pascal's formula. Nah, Pascal's formula adalah sebuah identitas kombinatorial mengenai koefisien binomial. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini adalah Pascal's formula dengan syarat n dan r integer positif dan n lebih besar atau sama dengan r. Nah, sebagai sebuah proof, kita dapat mengekspand kedua kombinatorial ini terlebih dahulu. Terus kita bisa mengekspresikan kedua kombinatorial sebagai berikut. Nah, kita cukup menambahkan kedua kombinatorialnya dan hasilnya sama dengan yang tertera dengan formula. Nah, selanjutnya bisa kita lihat Pascal formula pada Pascal's triangle. Nah, sebagai contoh soal, misalnya kita mau mencari kemungkinan mendapatkan 3 anak laki-laki dalam famili yang memiliki 8 anak. Nah, kita dapat menggunakan Pascal formula untuk membuat Pascal triangle dan mencari kemungkinannya. Atau mungkin kita dapat mengekspand sebuah polinomial juga sebagai berikut. Nah, sekarang untuk contoh soal. Silahkan mempause video untuk mengerjakan soalnya. Sudah selesai? Berikut adalah jawabannya. Seperti yang dilihat tadi, Pascal formula dapat digunakan untuk menghitung kombinatorial dengan menjumlahkan hasil kombinatorial pada di atas dan dapat digunakan untuk statistical analysis. Nah, selanjutnya kamu akan belajar bahwa Pascal formula juga berkaitan dengan binomial theorem yang akan dijelaskan oleh Rizky. Oke, selama kalian mengerjakan soal matematika, kalian pasti pernah bertemu dengan bentuk seperti ini, misalkan x tambah y pangkat 3. Nah, cara kalian menyelesaikannya paling biasa atau paling mainstream, pasti kalian mengerjakannya seperti ini. X tambah Y kali X tambah Y kali X tambah Y. Ya, ada 3 kali ya. Ada 3 karena pangkat 3. Lalu ini kalian kali skema. Ya, jadi X kuadrat tambah 2XY ditambah Y kuadrat kali X plus Y. Betul lah. Terus kita kalikan skema lagi. Jadi X pangkat 3. Jadi X kuadrat Y ditambah 2X kuadrat Y ditambah 2XY kuadrat ditambah XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Lalu kita teruskan lagi sampai sederhana. Ini jadi 3XY kuadrat. Ini X kuadrat pangkat 3 ya. Tambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Nah, ini cara biasa. Itu yang cara ya kita jabarkan. Nah, dengan adanya binomial theorem atau teorema binomial, soal seperti ini akan menjadi lebih mudah atau bisa kita buat dia suatu bentuk teorema yang hasilnya sama dengan yang kita kerjakan seperti ini. Dan binomial theorem ini biasanya kita gunakan ketika berhadapan dengan masalah seperti ini, namun pangkatnya besar. Jadi tidak mudah untuk dihitung secara manual seperti ini. Nah, apa sih binomial theorem ini bunyinya? Jadi katakanlah kita punya penjumlahan dari A tambah B ya. Pangkatkan N. Nah, bagaimana? Jadi di sini ada sigma K sama dengan 0 sampai N ya. Lalu di sini ada kombinasi dari N dan K. Lalu di sini kita ambil yang di penjumlahan tadi, itu A, yang pertama di sini, yaitu N kurang K, dikalikan B pangkat K. Seperti ini. Dan bagaimana cara kalian mengerjakan yang ini? Ini saya berikan catatan lagi.
yang N sama K, N dan K ini, kalian bisa kerjakan dengan rumus seperti ini. N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Oke? Seperti ini. Oke, kita coba dulu soalnya ya. Yang tadi pakai cara binomial theorem. Apakah sama? Oke, jadi kita punya X tambah Y pangkat 3. Kita kerjakan dulu. Berarti ini K-nya 0 sampai 3. Betul ya? Oke. Jadi ini berarti N sama K masih sama ya. Terus X-nya A-nya kita ganti jadi X. N kurang K. Terus Y. B-nya jadi Y. Dipangkatkan K. Seperti ini. Oke, kita mulai saja langsung kerjakan. Pertama-tama, tentu kita menggunakan K-nya sama dengan 0 dulu. Jadinya kombinasi dari 3, 0. X-nya berarti N kurang K, yaitu 3 kurang 0. Y-nya pangkat K, yaitu 0. Dijumlahkan. Karena sigma berarti kita jumlahkan terus sampai habis. Yang di sini berarti 3 sama 1, karena K-nya 0 sudah, berarti selanjutnya 1. Lalu X-nya 3 kurang 1 ya. Y-nya pangkat 1. Dijumlahkan. Setelah K-nya sama dengan 1, berarti kita gunakan K sama dengan 2. Di 32 kombinasinya. Kombinasi dari 32. Lalu X-nya 3 kurang pangkat 3 kurang 2. Y-nya pangkat 2. Ditambah yang setelah 2, berarti K sama dengan 3. Berarti kombinasi dari 3, dimana X pangkat 3 kurang 3, Y pangkat 3. Seperti ini. Yaudah. Kita lanjut cara pekerjaan selanjutnya. Ini berarti gimana? Kita kerjakan pakai rumus kombinasi yang ini. Ini 3 faktorial per 3 kurang 0 faktorial kali 3 faktorial. Sorry, bukan 3 faktorial, tapi 0 faktorial. Hati-hati. Terus nih, X-nya pangkat 3, Y pangkat 0 berapa? 1. Oke? Karena apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Selanjutnya, yaitu 31 kombinasinya, yaitu 3 faktorial per 3 kurang 1 faktorial dikali 1 faktorial. Lalu ini adalah X pangkat 2, Y pangkat 1. Tambah, selanjutnya, di sini kita punya kombinasi dari 32, berarti 3 faktorial. 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya. Dan di sini berarti X-nya pangkat 1, karena 3 kurang 2, 1. Lalu di sini Y pangkat 2. Sekarang dijumlah. Yang sini kombinasi dari 3, 3. Berarti 3 faktorial dikurang per 3 kurang 3 faktorial. Lalu dikali 3 faktorial, seperti ini. Lalu, X-nya pangkat berapa? 3 kurang 3 adalah 0. Berarti X pangkat 0, 1. Jadinya, ya kita kali 1. Dan di sini dikali Y pangkat 3. Seperti ini. Oke, kita langsung saja. 3 faktorial dibagi 3 kurang 0. Faktorial berarti 3 ya. Berarti bisa diseranakan. Saling bagi 3 faktorial. Dan 0 faktorial berapa? 1. Jadinya di sini hanya X pangkat 3. Tambah, yang di sini. 3 faktorial dibagi 3 kurang 1 faktorial, yaitu 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, pengerjaan seperti ini, 3 faktorial bisa kalian ubah seperti ini, untuk mempermudah kalian berpikir. 3 dikali 2 faktorial. Sehingga ini bisa kalian bagi, sederhanakan ya, bagi masing-masing dibagi 2 faktorial. Lalu di sini hasilnya menjadi 3 ya, sisanya 3x kuadrat Y. Lalu di sini bagaimana? Sama ya, di sini bisa kita ubah juga, jadi 3 kali 2 faktorial. Dan ini bisa diseranakan. Dan hasilnya masih sama, di sini juga 3, karena di sini 1 faktorial. Jadi 3x Y kuadrat. Tambah yang di sini bagaimana? Ya, ini bisa diseranakan lagi. Dan lagi-lagi 3 kurang 3 faktorial, yaitu 0 faktorial yang hasilnya 1. Dan di sini berarti cuma x atau Y pangkat 3. Sama kan? Untuk yang cara biasa dengan cara binomial theorem. Nah, kalau dilihat mungkin binomial theorem ini cukup repot kan kalau dikerjakan. Tapi tenang, binomial theorem ini ada ketika kalian menggunakan N yang besar. Nah, bagaimana kalau kalian mau mengerjakan yang N-nya katakanlah 7 gitu. Apakah kalian mau buat misalkan X tambah Y pangkat 7, apakah kalian mau buat seperti ini, X tambah Y dikali X tambah Y kali X tambah Y dikali X tambah Y sampai 7 kali gitu. Ini ada 7. Kalian yakin mau buat seperti itu? Enggak kan? Nah, permudahlah dengan adanya binomial theorem ini. Lalu, mempelajari teori dari binomial theorem ini apa sih gunanya? Apakah ada aplikasinya? Ada dong. Nah, perhitungan binomial theorem ini dimanfaatkan untuk mengenerate dan mendistribusikan
protokol internet atau IP address untuk electronic device yang meningkat terus ya penggunaannya. Seperti itu. Oke, sekian dari materi binomial theorem